Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, saya akan menjelaskan fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu kajian ilmu yang sangat penting bagi pendidikan. Keberadaan administrasi pendidikan juga merupakan suatu keharusan untuk dipelajari dan dilakukan agar dapat memudahkan pencapaian dan tujuan pada pembelajaran. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian pengerahan terhadap fungsi-fungsi administrasi tersebut. Dan selanjutnya, administrasi pendidikan sangat penting sebagai subsistem dan sistem dalam sistem pendidikan. Proses pengelolaan ini dikenal dengan empat hal yang bisa disebut dengan PWATS. P. Planning, organizing, aquating, dan C. Controlling. Planning atau perencanaan keseluruhan pemikiran atau penentuan. Yang kedua, organizing. Organisasi atau organisasi, proses kesatuan dalam rangka mengelola orang sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, aquating. Aquating adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang yang ada pada organisasi. Yang keempat, controlling. Controlling adalah proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan agar menjamin suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya, fungsi-fungsi pada administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan saat kegiatan administrasi itu berlangsung. Dan selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas atau wewenang atau tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Dan selanjutnya, pengkoordinasian untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpang siuran dalam tindakan. Dan yang keempat adalah pengkomunikasian. Komunikasi dapat mengantarkan kegiatan tersebut tepat pada tujuan yang diinginkan. Yang kelima, supervisi atau kegiatan pembagian atau pengawasan. Yang kelima, pembiayaan. Dana yang harus dialihkan atau yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, penilaian. Dilakukan untuk mengetahui berapa efektivitas pada pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya, administrasi pendidikan memiliki agar semua tugas dan operasional kependidikan dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai pada sasaran yang telah dibentuk. Menurut Sergio Fanni pada tahun 1975 dan dalam Burhanuddin tahun 2005, ada 4 tujuan administrasi pendidikan: efektif produksi atau pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi waktu yang dilakukan. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi di pasar industri. Dan keempat, kepuasan kerja. Dan selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut adalah keseluruhan aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan yang masuk ke dalam cakupan. Yang terutama personal. Personal ini atau SDM. Personal atau SDM ini merupakan pendidik atau peserta didik dan juga tenaga kependidikan. Dan selanjutnya, kurikulum. Dan yang ketiga, keuangan. Keempat, sarana prasarana. Kelima, pengawasan. Dan yang keenam, kepemimpinan dan supervisi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.